Nurdianto dilahirkan di sebuah desa kecil di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah anak pertama dari pasangan Soeharto dan Siti, yang bekerja keras sebagai pedagang tahu keliling. Setiap pagi, ayahnya bangun sebelum subuh untuk membuat tahu dan berkeliling ke pasar-pasar, sementara ibunya, Siti, membantu dengan menjual tahu dan tempe di warung kecil yang mereka miliki di pinggir jalan. Mereka hidup sederhana, dengan pendapatan yang tidak menentu, kadang cukup untuk makan, kadang tidak. Namun, meskipun keadaan mereka serba kekurangan, Nurdianto selalu merasa penuh kasih sayang dari orang tuanya. Mereka selalu mengajarkan Nurdianto tentang pentingnya pendidikan, meskipun uang untuk biaya sekolah hampir selalu menjadi masalah. Sejak kecil, Nurdianto sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ia tidur di ruangan sempit di samping warung tahu, dengan hanya sebuah tikar dan selimut tipis yang menjadi pelindung tubuhnya dari dinginnya malam. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya terjaga semangatnya, cita-cita besar untuk mengubah nasib keluarganya. Ia bermimpi untuk bisa masuk Akpol, Akademi Kepolisian, dan menjadi polisi. Menjadi polisi adalah harapan yang ia jaga sejak kecil, meskipun ia tahu itu adalah impian yang sulit dicapai oleh anak sepertinya. Saat beranjak besar, Nurdianto menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa di sekolah. Ia selalu menjadi salah satu siswa terbaik di kelas, meskipun seringkali harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk menuju sekolah yang jaraknya jauh dari rumahnya. Pada saat teman-temannya berangkat dengan kendaraan yang nyaman, Nurdianto harus merasakan panas terik matahari dan keletihan karena harus berjalan kaki dari pagi hingga siang. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap langkahnya adalah langkah menuju cita-citanya. Setiap tetes keringat yang mengalir di tubuhnya adalah pengorbanan untuk mimpinya yang besar. Meski tak jarang ia merasa lelah dan hampir menyerah, ia selalu ingat kata-kata ibunya yang selalu berkata, "Jangan pernah menyerah nak, mimpi besar itu membutuhkan perjuangan besar." Di sekolah, ia seringkali menjadi bahan olokan teman-temannya karena status sosial keluarganya yang sederhana. Anak-anak dari keluarga kaya sering mengejeknya dengan sebutan anak pedagang tahu. Tapi Nurdianto tidak pernah peduli dengan kata-kata mereka. Baginya, setiap kata yang ia dengar hanya semakin menguatkan tekadnya untuk meraih mimpinya. Ia belajar dengan keras, sering begadang di malam hari untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Ketika ia melihat teman-temannya menikmati waktu luang mereka, Nurdianto selalu memilih untuk belajar, berusaha agar bisa memiliki kesempatan yang sama seperti mereka. Namun, meskipun ia berusaha keras, biaya pendidikan selalu menjadi masalah. Tidak jarang ia harus melewatkan ujian karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya ujian. Terkadang, ibunya meminjam uang dari tetangga untuk membayar biaya sekolahnya. Terkadang, ayahnya harus berhutang kepada teman-temannya hanya untuk memastikan anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Pada suatu sore yang panas, setelah seharian berjualan tahu, Nurdianto pulang ke rumah dengan wajah yang penuh kekecewaan. Ibunya memberitahunya bahwa biaya pendaftaran untuk ikut ujian masuk Akpol semakin mendekat, dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. "Aku sudah mencoba nak, tapi kita tidak punya cukup uang, kita hanya bisa berdoa agar ada rezeki yang datang," kata ibunya dengan mata yang penuh kelelahan. Nurdianto merasa hatinya hancur. Ia ingin sekali mengikuti ujian, tapi apa daya, uang yang dibutuhkan untuk pendaftaran terlalu besar bagi keluarganya. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan penuh tekad,
ia memutuskan untuk bekerja keras dan mencari cara agar bisa mengumpulkan uang untuk biaya pendaftaran. Setiap pagi, ia ikut ayahnya berjualan tahu, membantu mengantarkan dagangan ke pasar, dan bekerja tanpa henti. Meski tubuhnya lelah, ia tak pernah berhenti berharap. Ia tahu jika ia tidak bisa membayar biaya pendaftaran tahun ini, maka kesempatan untuk masuk Akpol akan hilang selamanya. Namun, nasib tak selalu berpihak pada mereka yang berusaha keras. Pada suatu hari, ketika ia hampir menyerah, seorang pria dari sebuah lembaga amal datang ke warung tahu mereka dan memberikan bantuan finansial. Pria itu, yang bekerja sebagai pengusaha di kota, mengenal Soeharto, ayah Nurdianto, dan tahu betapa kerasnya perjuangan keluarga mereka. Ia memberikan sejumlah uang untuk membantu Nurdianto membayar biaya ujian. Nurdianto hampir tidak bisa mempercayainya. Dengan air mata yang membasahi wajahnya, ia berterima kasih kepada pria itu. Tanpa bantuan itu, mimpinya untuk menjadi polisi akan tetap menjadi angan-angan semata. Ia pun mendaftarkan diri untuk ujian masuk Akpol, dengan harapan besar bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Hari ujian tiba. Nurdianto merasa gugup, tapi di balik ketakutannya, ada semangat yang membara. Selama berbulan-bulan, ia mempersiapkan diri dengan segenap hati, belajar setiap malam meskipun terkadang matanya terasa berat. Saat ujian dimulai, ia merasa seperti sedang berjalan di atas jalan penuh duri. Setiap soal yang ia hadapi adalah tantangan besar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian hidup yang harus ia lewati. Saat pengumuman hasil ujian keluar, Nurdianto merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Ketika namanya akhirnya disebut sebagai salah satu yang diterima, ia hampir tidak bisa menahan tangisannya. Semua perjuangannya selama ini, semua kesulitan yang ia hadapi, akhirnya membuahkan hasil. Namun, meskipun ia diterima di Akpol, perjalanan hidup Nurdianto tidak menjadi lebih mudah. Ia harus menghadapi ujian yang lebih berat lagi di Akademi Kepolisian. Ia tinggal di asrama, jauh dari keluarga, dan menjalani pelatihan yang sangat keras. Setiap hari, tubuhnya terasa kelelahan, dan kadang-kadang ia merindukan rumah, merindukan ibunya yang selalu menyemangatinya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Setelah dinyatakan lulus ujian masuk Akpol, perjalanan Nurdianto seakan tidak pernah berhenti menghadapi tantangan baru. Kini, ia memasuki dunia yang jauh berbeda dengan dunia yang dikenalnya di kampung halaman. Di Akademi Kepolisian, segala sesuatunya serba disiplin dan penuh aturan. Sehari-hari, ia menjalani rutinitas yang sangat ketat, dari latihan fisik yang melelahkan, ujian teori yang tak henti-hentinya, hingga malam-malam panjang yang harus dilalui tanpa keluhan. Di setiap sudut, ada pengingat bahwa ia harus selalu lebih keras bekerja untuk menunjukkan bahwa ia layak berada di sana. Nurdianto merasa tidak sedikit pun bisa bersantai, karena di tengah banyaknya peserta didik dari keluarga yang lebih mampu secara finansial dan sosial, ia selalu merasa bahwa dirinya harus berjuang lebih keras untuk membuktikan dirinya. Banyak dari teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya dan memiliki koneksi kuat, sementara dia hanya seorang anak pedagang tahu dari kampung yang tidak punya apa-apa. Namun, meskipun banyak yang menganggapnya kurang beruntung, Nurdianto tidak pernah menyerah. Ia berlatih lebih keras dari yang lain. Malam itu, saat teman-temannya tertidur, Nurdianto masih duduk di meja belajarnya, mencatat setiap teori yang diberikan dosen.
Pikirannya selalu teringat pada ibunya yang bekerja keras setiap hari untuk memberikan yang terbaik, meski hidup mereka serba terbatas. Tetapi, seiring berjalannya waktu, bukan hanya fisik yang teruji, tetapi juga hatinya. Beberapa kali, ia merasa ingin menyerah. Terlebih ketika ia melihat teman-temannya yang dengan mudah melewati latihan-latihan berat, sementara tubuhnya terasa lelah dan kakinya seperti terhuyung setelah berjam-jam berlatih. Namun, setiap kali ia merasa ingin mundur, ia selalu ingat dengan jelas tentang pengorbanan yang telah dilakukan orang tuanya untuk mendukung impiannya. Tidak ada kata menyerah, pikirnya dalam hati. Saat memasuki tahun kedua di Akpol, Nurdianto dihadapkan dengan sebuah ujian besar yang tidak hanya menguji kemampuannya secara fisik dan akademis, tetapi juga menguji mentalnya. Ujian itu adalah ujian lapangan yang berlangsung selama 2 minggu, di mana para calon perwira harus menghadapi berbagai tantangan yang ada di luar kampus, seperti simulasi situasi darurat, evakuasi, dan penanganan masalah sosial di tengah masyarakat. Namun, di hari pertama ujian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nurdianto mengalami cedera kaki yang cukup parah saat berlari mengejar sebuah kendaraan yang digunakan dalam simulasi. Kaki kanannya terkilir, dan ia terjatuh dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Saat itu, rasa sakit yang teramat sangat membuatnya kehilangan konsentrasi. Dalam keadaan kesakitan, ia teringat kembali pada ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tidak menyerah. Meski sekuat tenaga berusaha untuk melanjutkan ujian, Nurdianto terpaksa gagal dalam beberapa bagian dari ujian tersebut. Ia merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa gagal di tengah perjuangan yang begitu keras? Di akhir ujian, pelatih memberi penilaian yang sangat buruk. "Kamu tidak cukup kuat," kata pelatihnya dengan tegas. "Jangan harap bisa menjadi polisi dengan mental yang lemah seperti ini." Hari itu, Nurdianto merasa seperti seluruh dunia runtuh. Kegagalan itu membuatnya terpuruk dalam rasa sakit, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Di ruang asrama yang sempit, Nurdianto duduk termenung. Ia teringat betapa banyak waktu yang telah ia habiskan, betapa banyak perjuangan yang telah ia lewati. Tetapi sekarang, ia merasa seperti semua itu sia-sia. Namun, saat ia ingin menyerah, ingatan tentang orang tuanya yang bekerja keras untuk memberinya peluang membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa berhenti begitu saja. Ia menatap langit malam, menarik napas dalam-dalam, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit. "Ini belum selesai," bisiknya dalam hati. "Aku akan mencoba lagi. Aku tidak bisa mengecewakan mereka." 2 minggu setelah cedera itu, Nurdianto kembali mengikuti ujian lapangan yang sama, kali ini dengan semangat yang lebih kuat. Meski ia masih merasakan sedikit sakit di kakinya, ia telah memutuskan untuk tidak membiarkan kegagalan menghentikan langkahnya. Di bawah terik matahari yang menyengat, ia menjalani ujian lapangan itu dengan penuh tekad. Kali ini, ia tidak hanya berlari untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya yang telah memberi segalanya untuk mendukungnya. Akhirnya, setelah 2 minggu penuh tantangan dan perjuangan yang sangat berat, pengumuman kelulusan ujian lapangan diumumkan. Nurdianto berdiri di antara rekan-rekannya, menunggu hasil dengan hati yang berdebar. Ketika namanya disebut sebagai salah satu yang lulus ujian lapangan, ia hampir tidak bisa mempercayainya. Perjuangannya, air mata, dan segala rasa sakit yang ia alami akhirnya membuahkan hasil. Saat ia kembali ke rumah untuk memberi kabar baik kepada orang tuanya,
ibunya menangis haru. "Anakku, kamu berhasil," kata ibunya sambil memeluknya. "Aku tahu kamu bisa, meskipun aku tahu betapa beratnya. Tapi kamu tidak pernah menyerah. Kamu adalah kebanggaanku." Di sana, di bawah langit senja yang cerah, Nurdianto merasa seolah-olah dunia yang penuh rintangan itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Semua kerja keras dan perjuangannya selama ini telah membawanya pada titik ini. Ia tidak hanya berhasil mencapai impian besarnya, tetapi juga membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa, meskipun ia berasal dari keluarga miskin, ia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya. Di tengah perjalanan hidup yang penuh liku-liku, Nurdianto kini mengenakan seragam polisi dengan penuh kebanggaan. Meskipun jalan yang dilaluinya sangat berat, dan ia pernah merasakan betapa mendalamnya kegagalan, ia akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya. Semua itu berkat tekad yang kuat, pengorbanan keluarga, dan keyakinan bahwa meskipun hidup ini penuh cobaan, segala hal yang baik akan datang bagi mereka yang tidak menyerah. Meskipun hidup tidak selalu mudah bagi Nurdianto, ia tahu bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan, semua hal yang dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Mimpi besar yang dimulai dari keluarga miskin pedagang tahu kini telah menjadi kenyataan. Nurdianto kini adalah seorang polisi yang membuktikan bahwa siapapun, dari latar belakang manapun, bisa mencapai impian mereka jika mereka berjuang dengan sepenuh hati.